luar negeri, dan itu yang pertama kali seumur hidup saya. Di sini ada dua saudara saya, beliau-beliau ini saksi hidup bagaimana kita ini keluarga besar dan belum bisa ke luar negeri. Tetapi lewat bisnis prudensial saya bisa meraih yang namanya Startup. Itu yang tidak pernah saya bayangkan, yang tidak pernah saya pikirkan di dalam hidup saya selama ini. Karena untuk pergi ke Bali aja saya harus keluarkan uang berapa. Tetapi kemarin minggu lalu bersama Pak Kambo, ada Pak Harlim, Pak Hendro, itu saya bisa melihat yang namanya luar negeri, teman-teman. Dan itu bukan Singapura yang dekat atau Malaysia, tetapi itu langsung ke Eropa. Dan itu saya merasakan Tuhan itu baik kepada saya. Ini satu gift tahun ini yang Tuhan berikan. Saya bisa melihat gereja, ada Saint Peter Church, ya Pak ya. Ada di mana di situ Rasul Paul Petrus, ada sejarahnya mati di situ, ya. Dan ini saya cerita dulu ya. Ini 5 jagoan neon yang di Juanda mau berangkat. Oke, next. Aduh, wajahnya capek ya di pesawat, tapi saya enjoy aja. Ini kita transit di Singapura, di Changi Airport. Lanjut. Ya, di sana airnya, ini juga pernah Bu Ida tahun lalu foto ya. Saya juga mau tiru-tiru beliau. Saya juga minum, airnya langsung bisa diminum dari keran. Next. Ya, ini pesawat ya. Ngelak soalnya, Nancy. Ngelak, nggak ada air ya sudah. Ada air keran, katanya ada tulisannya drinking water, saya minum aja. Dan ini saya lihat, seumur hidup saya baru pertama kali ini, kita naik Lufthansa. Pesawat besar 2 lantai, dan itu capek sekali. Saya akhirnya jalan, saya lihat ada tangga, saya foto di situ, dan ini pesawatnya. Next, ya next, ini kita foto di Jerman, di Frankfurt Airport Jerman ya. Frankfurt ya. Ini yang lain krunya Prudential, timnya Prudential di dalam, kita berlima lepas. Kita merasakan hawanya Jerman pada waktu itu dingin sekali. Kita lepas, berapa menit foto, masuk lagi ke airportnya. Oke, ya ini rotinya. Saya kira ini plastik. Lalu saya deketi, saya foto. Jadi makanan di sana itu keras-keras kayak kompiang gitu. Saya foto, untung nggak ketangkep petugasnya, karena sana untuk ambil foto nggak boleh, disuruh hapus. Tapi puji Tuhan saya enggak, ya sana ceweknya cakep-cakep. Makanya saya ini di Jerman. Ya. Nah, ini Ko Hendro. Dia sampai C tolong C difotokan C. Ya akhirnya dia oke lah saya foto ya dengan kita nyontoh. Ini kita tetap di airport itu. Lanjut. Ya, next. Ya ini makanannya, kita sampai di rumah ya. Suguhan pertama pizza, pizzanya tipis, kajunya enak. Pizza Hut. Ya ini makanan, dessertnya padang pasir. Ya ini kamar saya. Ya kita sama Prudential tidak ditaruh di hotel kecil Losmen, tetapi sama Prudential itu ditaruh di kantor, teman-teman. Satu kamar ya isi 10 orang seperti pengalaman saya, tetapi cuma 2 orang. Jadi tidurnya bisa leluasa, tidak kedinginan. Oke, lanjut. Ya ini di Sheraton, BDC Kepulauan. Ini di Sheraton, cukup dingin, 17. Ya, sana global warming juga. Kadang-kadang hujan, panas, sama di Indonesia. Ya, ini di hotel, ini di reception, ya lobby. Ya, ini makanannya, breakfastnya, spagettinya enak. Ya, saya merasakan rasa taste yang asli di sana. Taste ratu. Ya, ini kita mau berangkat
jalan-jalan ya Pak ya. Kita foto-foto dulu. Next. Ya, next. Next. Ya, ini kita mulai keliling kota. Kita naik bis sama Prudential. Kita lihat keliling-keliling negara itu dan bangunannya itu bagus-bagus, besar-besar, tinggi-tinggi, dan semuanya rata-rata dari marmer ya Pak ya. Dari marmer dan itu penuh ukiran. Jadi satu negara yang kaya dan yang cantik sekali. Dan ini kita sampai di Colosseum. Ya, di Colosseum ini bagaimana Prudential mengharu-birukan hati kita, memerahkan sekaligus. Karena di situ setiap peserta dikasih angklung satu-satu, ya, dan orang Itali pun tertarik dengan yang namanya angklung. Nanti kita lihat, ya, ini Jaguar Harvest sedang berpose. Iya, jadi kita tidak pakai baju merah, dicuci. Ya, di sini saya sempat berfoto dan ada orang. Ya, ini juga kita main di sana lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Yang number one. Saya lihat seperti itu sampai terharu teman-teman ya. Oke, Colosseum. Sayangnya kita nggak masuk di Colosseum. Nggak masuk. Ya, ini di kota sana jalannya itu teman-teman cukup ramai. Dan itu Eropa, Italia ini berdiri di atas 7 bukit, jadi terdiri dari 7 bukit. Koridornya ngomongnya seperti itu. Ya, ini salah satu jalannya. Ya, next. Ya, bangunannya gede-gede ya ini. Banyak copetnya tapi teman-teman ya. Ya, banyak copetnya. Setahu saya ada 2 orang yang kehilangan. Waktu foto, ditinggal foto, tasnya ditaruh, begitu kembali tasnya sudah hilang. Pasportnya, BB-nya, euronya, itu hilang semua. Oke, lanjut. Kamu lama ya? Ini museum atau gereja Pak? Kalau tidak museum ya gereja pokoknya. Kelihatannya museum ya. Nah ini, oke, stop di sini. Ini kita acara gala dinner ya Pak ya. Pada waktu itu ini jam 7 sampai setengah 8 teman-teman. Bukan siang. Sana jam 9 malam baru redup, baru gelap. Tetapi jam 8 masih terang seperti ini. Dan di belakang ini teman-teman itu kota Roma. Jadi kita dari atas, dari villa ini kita dapat melihat hamparan kota Roma atau Italia itu dengan jelas sekali dan itu cakep sekali dari atas. Ya, di sini kita foto-foto, acaranya di sini. Disambut ada petugas dari gladiator dan kita disambut sama champagne. Ya, dan seumur hidup saya kepingin tahu yang namanya champagne itu gimana. Saya ambil, saya cecep tok. Ya, cuma kepingin rasa aja. Ya, ini ada salah satu di Villa Salladua. Oke, lanjut. Ya. Begitu mengesankan pengalaman ini. Dan ini mamanya dari Yohanes Hendrawan. Yohanes Hendrawan. Saya foto sama beliau. Ya, ini bisnya bis 56. Kita selalu bersama-sama sampai 56. Nah, ini gak perlu. Oke, next. Dia itu cuma salah satu fan saja. Lihat saya foto, saya langsung didatangi, langsung dirangkul, kita foto. Ada anak saya. Ya, di sana banyak peninggalan sejarah. Ini ada satu bangunan yang belum jadi. Malah di tangan ya Nanggur. Dan don't worry lah, tidak mungkin. Ini peninggalan sejarah salah satunya. Oke, next. Maria bukan. She trusts me, oh ya. She knows me very well.
Ya ini gereja. Ya sana banyak sepeda motornya jarang teman-teman. Kebalikannya dari Indonesia, sana 90% itu mobil. Dan tertib-tertib, tidak bel-belan kayak di sini ya. Tapi tertib. Bangunannya besar-besar sekali. Ya ini tour leader kita. Dan sana jam-jaman ya Pak ya, cuma berapa jam dia antar kita sampai gereja, selesai itu dia sudah menghilang lagi. Orang sana asli. Oke lanjut, ini di salah satu tempat. Ya maaf ya gambarnya bolak-balik. Ya lanjut. Sana rumah makannya itu di pinggir jalan, lalu dikasih kursi, kasih meja. Jadi orang-orangnya makan di pinggir jalan gitu. Ya, ya tapi cantik, bagus. Ya ini gereja. Bagaimana gereja ini megah sekali. Ini yang membuat saya terkesan dari bawah sampai atas itu tingginya itu 10 meter ya Pak, 8 lebih ya Pak ya. Itu penuh ukiran dan penuh lukisan. Dan ini bukan Michelangelo, bukan ya Pak ya. Yang di museum itu baru dilukis oleh Michelangelo. Tapi intinya sana itu penuh dengan patung-patung. Ya, seninya tinggi sekali. Saya sampai bayangkan berapa tahun orang-orang bangun bangunan besar seperti ini dan penuh seni. Artnya itu terasa. Ya, ini Agripa ya. Di sini kita melihat juga satu tempat yang sangat bersejarah, yaitu kuil berhala. Mungkin ada sebagian orang yang tahu dan saya masuk situ auranya itu kental sekali ya. Ini salah satu tempat pengadilan kalau setahu saya, konon sejarahnya seperti itu. Ya lanjut. Habis. Lanjut aja. Ya kita dikasih kesempatan untuk masuk ke gereja ini dan antrinya tuh ratusan meter teman-teman. Orang tuh berduyun-duyun datang, panas-panas kita antri untuk masuk ke gereja ini. Dan itu ada aliran ribuan orang masuk ke situ dan ada itu nggak salah ada yang meninggal, peti mati. Ya ini gereja, teman-teman kita juga banyak sembahyang. Ini atapnya. Ya ini yang kita di Agripa. Oke, next. Ya ini ya di Agripa tadi. Jadi peninggalan sejarah tentang agama Kristen Katolik ya. Ini lanjut. Ini saya foto sejarahnya. Ini museum. Bagaimana peninggalan sejarah itu sebelum Masehi itu ditemukan di sini dan dipajang di situ. Oke lanjut. Ya. Ada demo. Di sana juga ternyata ada demo. Ketika kita datang di Museum Agripa itu ada demo. Ya benar. Ada demo juga. Demonya sedikit tapi tertib, cukup tertib. Sana euro mahal teman. Barang-barangnya mahal. Oke lanjut. Ya sana tidak ada mall ya Pak ya. Cuma toko-toko itu di pinggir jalan. Jam 6:30, jam 7 malam itu sudah tutup. Jadi orang sana itu on time. Kalau sopirnya itu telat, misalnya kita harus kumpul jam 6, lalu kita molor sampai 6:30, marah-marah. Karena mereka itu sangat menghargai yang namanya on time dan dia tidak mau waktu istirahatnya itu tersita. Jadi meskipun dia dikasih overtime, lembur, tidak mau. Bukan kayak orang Indonesia, pokoknya duit. Tapi kalau sana yang penting itu disiplin, waktu untuk istirahat ya istirahat. Ya. Oke. Ya, pavinnya sana itu dari batu, kuat sekali. Bangunannya besar-besar. Nah ini kalau mau foto kembali. Ini kalau mau foto bisa di depannya ini teman-teman bisa lihat ada kaleng. Kita bisa taruh koin di situ.
Saya mau foto di situ, dia marah dengan pandangan matanya melirik saya tidak jadi. Akhirnya saya mundur ke belakangnya dia, nggak habis akal. Saya tidak jajar dia karena dilirik matanya marah sama saya. Lalu saya mundur, tetap saya foto. Oke, lanjut. Ya ini belanja, wah ini di outlet kita di drop di situ. Banyak merek-merek terkenal di situ. Jadi outlet. Ya. Ini belanjaannya gabungan ya. Di situ terus saya foto. Tas saya sebenarnya cuma satu. Ya udah kita udah foto. Siapa? Ya juga cuma satu. Ya UN itu kan harus pinter ya. Oke lanjut. Ya lanjut. Ya sana nggak ada yang nggak asli. Sidoarjo. Lanjut. Ya ini stop. Ini kita masuk ke negara Vatikan. Vatikan ini nggak salah cuma 4 juta ya Pak ya. Kita diizinkan masuk di situ, ini temboknya. Ya, kita masuk ke sana, tapi meskipun kecil, bagus sekali negara ini. Ya, kita ini temboknya yang mengelilingi negara ini. Jadi negara di dalam negara. Ya ini miniaturnya Vatikan. Dan kita dibawa, dituntun sama tour leadernya ya. Ada guide-nya. Ya ini gereja, museum. Nah ini di dalam paus ya. Oke lanjut. Nah ini isinya Vatikan. Sama sih, hampir sama bangunannya. Ya, ini airnya juga bisa diminum. Ini tamannya. Oke lanjut. Mungkin yang ikut kapal audien Pak Hendro, mungkin nanti dia yang akan cerita. Ya ini di museum. Ini kita lihat Firaun ya, peninggalan. Ya ini atapnya saya foto karena saya kagumnya tuh dari bawah sampai atas itu penuh ukir-ukiran seperti ini. Dan ukir-ukirannya tuh nggak kasar tapi halus dan artistik sekali, luar biasa. Dan tingginya tuh tinggi 8-10 meter lebih. Ya ini dindingnya, nah ini peninggalannya teman-teman bisa lihat itu udah melowok, yang putih-putih itu udah rusak. Tapi bagaimana mereka supaya tidak rusak? Ya ini juga peninggalan berabad-abad ya Pak ya. Ya ini zaman Firaun nggak salah ya. Oke lanjut. Ya ini peti mati. Kalau mayat taruh situ. Ya lanjut. Ya. Oke. Ya, jadi yang membuat gaji tadi itu udah retak-retak. Teman-teman bisa lihat di sini, ini paling mahal ya Pak ya. Tour leader itu katakan di Mesir sekalipun ini tidak ada katanya. Yang punya ini cuma di museum ini. Makanya ini salah satu barang yang paling mahal di dunia. Teman-teman bisa lihat ini kan sudah retak-retak, sama dia ditempel, lalu dimuseumkan. Jadi umurnya ini sudah lama sekali sebelum Masehi. Ya, jadi yang membuat jantung saya berdegup itu selama ini saya cuma mendengar, saya cuma membaca. Ternyata saya hari itu melihat sendiri peninggalan-peninggalan sejarah dan itu benar ya teman-teman. Ya ini kalendernya Masehi tadi itu. Ini atapnya penuh patung, yaitu nggak ada kepalanya. Ada yang sudah rusak patungnya.
Ya, ini kita masuk ke museum yang nanti ada lukisannya. Maaf, nggak boleh foto ya. Waktu kita masuk itu penuh, satu ruangan itu penuh dengan lukisan yang membuat lukisan itu Michael. Woi, lanjut, woi. Yang kulit saya foto. Bagus ketawa aja, padahal saya tidak memperhatikan itu. Oke, next. Ya, ini betapa bagus. Pokoknya bagus teman-teman ya. Saya tidak, lantainya aja itu lukisan. Ya, ini. Ya, ini lukisan di dinding. Penuh lukisan, atapnya, tapi itu atap. Riwan, balik. Putar. Terus, sekali lagi. Ini atas loh teman-teman, bukan samping enggak. Jadi atasnya tuh Koridor. Bukan atas. Koridor. penuh dengan ukir-ukiran dan lukisan. Itu yang membuat saya tuh waduh hebat. Berapa ratus tahun melukis kayak gini. Tapi terjadi gitu teman-teman. Oke, next. Ya, hukum yang tadi. Ini ada sejarahnya. Next. Ini kan gambarnya Bunda Maria memangku Tuhan Yesus ya, kematian Tuhan Yesus. Dan yang buat patung ini bukan melambangkan Maria saja, tapi Maria ini mewakili ibu-ibu di seluruh dunia yang meratapi atau yang menangisi kematian putranya. Jadi kasih seorang ibu terhadap anaknya. Oke, next. Ya. Ini kalau sudah masuk teman-teman, kita tidak bisa kembali. Kalau kembali hilang, pasti hilang. Jadi kalau sekali masuk sampai pintu keluar, itu ada orang aliran ratusan orang, itu kita maju terus, desak terus sampai pintu keluar. Jadi kalau misalnya kita terpisah, ya lost bener dengan rombongan. Jadi tour leadernya pesen wanti-wanti jangan sampai terhilang. Kalau misalnya sampai terhilang, ya ditunggu di pintu keluar. Karena orangnya itu banyak sekali. Lorong per lorong kita lalui. Ya, ini salah satu peninggalan sejarah. Ya, sudah habis ya. Terus. Ya, ini yang kita mau masuk gereja. Antrinya teman-teman, sempet kita bingung mau masuk apa enggak, tapi sudah terlanjur sampai sana, akhirnya kita putuskan untuk masuk ke gereja itu meskipun antri. Ya, ini, ya teman-teman bisa lihat tadi antrinya sampai di sini pintu masuknya ya. Jadi antri siang-siang itu orang banyak, itu antri sampai berputar-putar ya. Akhirnya seperti itu. Nah, ini acara papal audien tadi. Oke, ini di dalam gereja. Jadi orang banyak di situ. Woi, motor Ya. Ya, ini penuh patung ya. Gereja itu sama sebelumnya, coba. Ya, ini saya sempat berhenti karena ada mayat nggak tahu, katanya di lilin ya. Paus berapa? Paus 2. Kalau saya lihat di bawahnya itu ada tulisannya Paus 2. Katanya di lilin. Nggak tahu benar apa enggak, saya nggak tanya. Musalah ini lantainya. Lantainya ini dari tembaga, ukir-ukiran. Dan saya foto ya, ini gereja. Ada sinar matahari yang masuk. Oke, lanjut. Jadi luar biasa sekali ini Vatikan ini, gereja ini. Itu yang membuat 4 hari kurang sebetulnya. Ya, karena tempatnya itu exciting sekali. Ya, atapnya. Terus lanjut.
Ya, ini peserta Papa Laudir ditaruh sini paginya. Lalu paus di balkon dan dia turun katanya Kohendro. Ya, ini di luarnya di halaman gereja yang kita masuk tadi. Ya, ini yang tadi kembali. Di sini kolom lempar koin. Jadi tujuannya untuk lempar koin nanti mungkin Pak Kandung bisa cerita karena saya tidak lempar koin pada waktu itu. Katanya memang saya tidak ada kepingin lempar koin. Katanya kalau yang lempar koin dan masuk ke situ pasti kembali. Jadi dan keinginannya terkabul, gitu ya Pak? Kembali ke sana. Bagus sekali. Saya minta KRE soalnya tadi. Oke, lanjut. Kolamnya cukup besar. Ya, ini di Suraton. Ini kita kembali. Oke, udah habis? Oke, teman-teman, pesan saya untuk Harvest Agency tahun depan kita jangan berlima aja, ya, tapi bareng-bareng ke Los Angeles, ke Starbuck. Karena apa teman-teman? Ketika saya renungkan, Prudential itu sudah kasih satu tiket ke Pak Agus, sudah satu. Setiap agent yang punya kode agent itu sudah disiapkan sama company satu tiket. Tapi begitu agent tidak meraih Starbuck, tiket itu tidak jadi ditarik lagi. Dan kalau misalnya kita ke Eropa, berapa puluh juta? Bayangkan 40-50 juta sudah disiapkan, sudah dikasih kunci, sudah dikasih tiket, tetapi batal. Sayang enggak teman-teman? Sayang sekali. Ya, jadi usahakan kayak tadi Anthony, dia sharing. Bisnis ini bukan tergantung leader, bukan tergantung teman, bukan tergantung leader-leader lain atau maaf Pak, atau sekalipun GA, enggak teman-teman. Tapi bisnis ini own business. Jadi tidak tergantung orang lain. Lakukan prospek. Ketika teman-teman prospek, nanti ketemu ceritanya kayak Anthony tadi, ketemu nasabah yang gampang, ketemu nasabah yang cukup waktu untuk di closing, tapi tidak apa-apa. Intinya ketika teman-teman prospek itu akan menemukan closingan, itu pasti, ya. Dan itu lakukan dengan kesadaran tinggi, disiplin yang tinggi, teman-teman sendiri, bukan leader. Leader cuma seperti orang yang menunjuk arah aja, tetapi pelakunya teman-teman sendiri. Saya sadari seperti ini ya teman-teman. Jadi lakukan aja prospek. Kalau kalian memperbanyak insentif volume prospeknya, ketemu orangnya, pasti ketemu, ada yang gampang, ada yang langsung closing, ada yang cukup butuh waktu lama, tapi tidak apa-apa. Meskipun lama itu membuat kita tuh terlatih di dalam handling objection. Dan itu tidak sia-sia, dikasih sanggul teman-teman. Kita datang sampai airport dikasih $20 Amerika. Kita sampai sana dikasih 40 euro. Ya, jadi company itu luar biasa. Bisnya bukan bis jelek. Hotelnya juga hotel bintang 5 Sheraton. Jadi company itu sudah menyiapkan, sudah kasih hadiah bonus besar. Di luar bonus persistensi, di luar bonus produksi, di luar komisi yang besar. Ini ada trik, ya. Dan pesan saya secara pribadi kepada agent-agent. Kemarin saya kenal waktu breakfast. Saya tanya sudah berapa tahun Cik? Cik udah AM apa SAM? Dia katakan saya baru agent. Saya baru gabung kapan? Oktober 2011. Saya ditanyain kapan Cik gabung? Saya Maret. Tapi Anda luar biasa. Saya katakan seperti itu. Karena dia baru gabung Oktober 3 bulan. Dia sampai Starbuck. Jadi tidak ada alasan bagi teman-teman yang agent baru. Aku masih baru, aku nggak bisa. Itu cuma alasan. Kalau mau maju, tidak ada alasan, no excuse. Ya, no complain, no blame. Bisa 3 bulan. 3 bulan Starbuck. Ya, oke, agent-agent baru. Oke. Prospek. Dan itu tergantung diri Anda sendiri. Oke, semangat pagi.
pasti luar biasa. Saya lihat ini ada Pak Harim. Pak Harim nggak bawa fotonya ya? Enggak. Oke, saya undang Pak Harim maju ke depan untuk sharing. Iya. Ini fotonya ini punyanya Pak Kargo, dan nanti Pak Kargo yang jelaskan. Cuma Pak Harim tolong sharing aja pengalamannya mulai dari berangkat sampai pulang, kesan-kesannya apa, kemudian mungkin ada juga teman-teman ya, silakan. Pagi. Kurang rame nih ya. Saya sebenarnya kurang rame ini agak males ya. Jadi teman-teman, pengalaman saya di sana, ya saya merasakan gangguannya potensial. Saya nggak usah bahas mungkin ya, mungkin saya nggak usah bahas luar biasanya Roma seperti apa. Nanti teman-teman juga sambil browsing dari buku yang kita beli ya Pak, kita bisa lihat. Yang pasti saya di sana waktu doa saya nisikan air mata kok bisa benar seperti itu. Dan saya sempat tanya ke Pak Kanggo, gimana Pak caranya jelasin indahnya ini perjalanan ini, bangunan dan semuanya kita lihat di sini. Pak Kanggo bilang nggak bisa. Ya harus berangkat, harus ke sana. Harus ke sana sendiri. Anda semua harus berangkat secara keluarga. Iya. Karena foto, kamera, video itu tidak bisa mewakili keindahan perasaan dan Pasti. mata kita itu enggak. Itu ada satu bangunan Sin Pietro tadi ya, itu enggak bisa difoto. Saya sudah mundur mungkin sekitar 500 meter lebih. Saya mau foto keseluruhan enggak bisa, terlalu gede. Ya, lalu oke, itu tentang bangunan. Sekarang singkat saja tentang sekarang saya nggak usah cerita keindahannya lagi, tapi jamuannya Prudensial itu sangat luar biasa. Kita dijamu di villa di atas di Roma itu bahkan Josbus pernah di sana, jamuan kepala negara di sana. Wine sama champagne itu nggak habis-habisnya. Bahkan di Glogok ya, kalau saya cerita di Glogok sampai ada yang mabuk, sampai digotong. Makanan nggak ada habisnya, jadi Prudensial memang benar Bu Enda. Ningsih tadi sudah sediakan kita ini demokrat. Nah, benar kata Pak Kanggo, nggak akan bisa agen, waktu itu Pak Kanggo bilang ke saya, agen itu nggak akan bisa merasakan royalnya Prudensial kalau nggak berangkat smartphone. Yes. Jadi, ayo kita kejar sama-sama startup itu ya. Lalu apa yang saya mau bicarakan saya lupa. Oleh-oleh. Untuk oleh-oleh saya sudah siapkan semua yang ada di sini. Belum saya tinggal lagi di tali sana. Saya sudah pesan tadi ke dubes sana sama presiden Itali, tolong disimpankan. Jadi kalau ada yang mau berangkat nanti silakan. Saya sudah pesan kok, tolong Pak disimpankan. Oh, ada satu bus cantik. Silakan ambil sendiri-sendiri. Terus Ya, ini pengalaman pertama atau sudah beberapa kali pengalaman disebutnya mungkin? ya, jadi gini. Oh ya, benar mungkin diingatkan Bu Elizabeth jadi gini ya. Ini pengalaman saya pertama ke luar negeri. Jadi mungkin saya cerita sedikit tentang keluarga saya. Tipikalnya papa saya itu nggak senang jalan-jalan. Tapi mama saya senangnya jalan-jalan. Kalau Eropa sebagian besar dia sudah pernah. Jadi saya ceritain dia juga sudah nggak kaget. Lalu gini, ini apa hubungannya dengan startup itu begini. Saya melihat teman-teman saya yang kaya-kaya atau saudara-saudara saya yang kaya itu enggak mesti loh pernah ke Eropa loh teman-teman. Ya. Bukan berarti mereka enggak mampu, mereka enggak ada waktu satu, ya. Kedua mereka harus ngurusi kerjaan mereka. Nah saya mikir waktu di sana, juga saya mikir kok ada saudara saya kok bangga bener saya ke luar negeri. Saya bingung waktu itu. Ada kakak sepupu saya cerita terus, saya pernah kesini, saya memang sudah berumur teman-teman. Dia umurnya sudah menginjak 50-an. Lalu saya mikir waktu di Roma, saya mikir, kenapa sih orang-orang tua ini senang berkeluar negeri? Mama saya juga sebentar lagi pengen pergi lagi, dan akan pergi lagi bulan-bulan ini. Saya mikir gini, kalau kita sudah berumur tua lanjutnya, apalagi yang mau kita kejar? Benar ya? Betul. Anak sudah besar, ya, sudah mandiri. Jadi salah satu impiannya orang itu adalah berangkat keluar negeri. Sebelum meninggal, dia ingin melihat keindahan luar negeri itu seperti apa, ciptaan Tuhan itu seperti apa di luar negeri. Nah, kenapa kok saya jujur saja saya sempat berdoa lalu menitikan air mata di gereja Sin Pietro tadi itu saya mikir Tuhan baik sekali sama saya. Saya belum lagi berusia lanjut, saya sudah dikasih kesempatan. Yes. Ya, jadi itu pesan saya.
ayo kita kejar. Kok enak kita berusaha lanjut, bahkan gratis loh teman-teman. Kita di sana itu, saya berani kok, saya sudah ngalami ya. Startup saya nggak duit sama sekali, saya berani di sana. Betul, nggak lapar. Tidak akan pernah lapar ya, tidak akan pernah lapar. Jadi saya memang sanggup rokok tok, saya berani. Saya kirim Pak satu hari satu pak. Pak Hendro menggoda saya minta, bro, jalur rokok, karuan gasakan aja. Jalur aku duit, aku mau coba rokok. Jadi saya nggak mau Pak jarum super. Jarum pentol. Orangnya Markunto, kamel. Jadi impian kita ini semua bisa terwujud di Indonesia. Pensiun dini, ya, income tak terbatas, lalu jalan-jalan ke luar negeri gratis di waktu usia kita masih, ya saya bilang sih saya masih 18 tahun sih memang ya. Jadi maksudnya ya enggak, kalau maksudnya enggak usah nunggu sampai kita tua, sampai anak-anak kita besar, kita sudah bisa jalan-jalan dan tenang. Tenangnya karena kita nggak usah mikirin pabrik kita bagaimana, kerja kita tinggal bagaimana, ya sales kita tinggal bagaimana, tukang saya kita tinggal bagaimana, apapun background Anda, bos saya atau misalnya karyawan, nanti saya jalan-jalan ini gimana, penghasilan saya gimana, semua sudah tanggung jawab Indonesia. Ya. Oke, itu aja untuk saya. Terima kasih. Jadi teman-teman intinya sih ke startup itu senang. Siapa sih yang tahun depan mau startup? LA dan Barcelona ya, tinggal pilih aja ya destinasinya ya. Sudah disediakan sama Prudensial. Nah, terakhir yang sudah 3 kali berangkat startup. Jadi teman-teman tadi itu kan Bu Indonesia sama Pak Arif kebetulan yang baru pertama kali berangkat ke luar negeri, betul ya. Tapi Pak Kando udah beberapa kali ya ke Moskow sama saya waktu itu berangkatnya bareng, kemudian sempat ke Paris ya, betul ya. Paris, kemudian yang ketiga ke Roma. Jadi mungkin sudut pandangnya juga berbeda karena beliau sudah beberapa kali. Jadi saya undang Bapak Jie kita, Bapak Kando, terima kasih. Oke, selamat pagi. Ya, saya berpikir bahwa kalau saya udah pernah ke Eropa, mungkin biasa aja lihat Roma. Tapi ternyata apa? Waktu saya lihat Roma, masih saya buat terkagum-kagum dengan kota Roma ya. Jadi setiap kota di Eropa itu memang punya ciri yang luar biasa. Oke. Nah ini foto-foto tadi, kalau itu fotonya Bu Indonesia, ini pakai fotonya saya ya. Ini foto ketika kita teman-teman lagi di kita dari Surabaya langsung ke Jakarta dulu ya. Jadi saya cerita dulu, kita waktu itu berangkat dari kota Surabaya jam 1 siang dan flight kita sampai Jakarta, kita tunggu setengah 8 baru flight ke Singapura ya. Jadi tunggu 6 jam di Jakarta baru kita flight ke Singapura. Terus Pak jalan terus ya flightnya. Oke, nah ini kita lagi di Jakarta masih tunggu ya. Nah terus oke. Nah ini kita lagi di mana nih? Oh ini kita lagi transit di Jerman di Frankfurt ya. Nah Anda bisa lihat Osomi Langun. Ini Osomi Langun. Kiri Pak ya. Jadi kita mungkin sudah ceritain di Jerman. Terus next ya. Nah terus ya. Nah ini kita berempat. Nah ini di dalam bandara Frankfurt ya. Oke, terus ini kita udah mau take off ke Roma waktu itu. Oke. Terus nah ini waktu kita ini makan siang ya. Jadi begitu mendarat kita diajak ke makan restoran Itali, makan khas Itali ya. Nah terus oke. Nah ini pizzanya. Terus terang kalau saya sih lebih suka Pizza Hut ya daripada pizza ini. Atau mungkin lidahnya nggak cocok gitu ya. Nah ini restorannya gitu ya. Nah ini terus ini Hotel Sheraton ya. Jadi Hotel Sheraton di Sheraton itu ada 3. Ada Sheraton 1, Sheraton 2, Sheraton 3. Mereka semua connect. Jadi hotelnya ini namanya Sheraton Golf ya. Letaknya agak di pinggiran. Jadi kira-kira kalau mau ke city, ke kota harus setengah jam naik bis. Ya. Nah ini waktu kita trip ke Colosseum ya. Nah yang perlu saya tambahkan begini, yang
bedanya kota Roma dengan Paris begini. Paris itu luar biasa ya, tapi Paris itu bangunannya rata-rata abad 16, abad 17. Tapi kalau di Roma kita bisa lihat bangunan-bangunan abad sebelum Masehi ini yang luar biasa di Roma ya. Kita bisa lihat bangunannya udah tua sekali. Oke. Terus ya, terus. Nah, teman-teman, Anda lihat yang di belakang itu yang merah-merah ini ya. Ini semua orang prudensial lagi main angklung dan ini instructure-nya. Kita ini datang dari Indonesia dan kita mendatangkan angklung sampai beberapa kontainer ya. Ada beberapa kontainer. Banyak sekali. Ya bayangkan kita ada 2000 lebih yang setara itu semua dapat angklung. Ya kan? Jadi beberapa kontainer yang kita kirim. Nah, kita main angklung di sana, lagunya macam-macam, ada lagu Indonesia Raya, We Are Number One ya. Ya dia diajari sama instrukturnya ya. Oke, nah sampai orang-orang bule itu bingung karena mereka nggak pernah lihat alat musik seperti itu ya, alat tradisional, dan mereka sangat happy waktu kita selesai main, ada kita kasih ke orang-orang bulenya gitu ya, mereka happy sekali ya. Terus ya pasti masuk rekor muri ya. Terus nah ini kita waktu itu setelah lunch ya. Oke, setelah lunch kita foto ya. Terus next ya, next. Nah, kita foto di sana, ada bisa lihat bangunannya. Memang kalau di Roma jangan bayangkan seperti Singapura, jangan bayangkan seperti Jakarta bangunannya ini nggak ada bangunannya cuma segini aja. Ya, cuma semuanya artistik ya, semuanya itu berbau seni ya. Next. Terus, oke, saya jawab. Banyak protes di BPU. Si Kanu bajunya lain sendiri ya. Bukan saya mau tampil beda, tapi baju yang dikasih prudensial ukurannya kedodoran ya. XXL ya. Jadi saya kalau pakai itu nih seperti saya pakai duster. Kurang semu. Next ya. Terus ini kita lagi foto, ini nggak tahu ini gereja ya, saya juga nggak tahu ini bangunan apa ya. Pasti bangunan kayak gini banyak sekali. Saint Mary.